Akhirnya kami semua terlahir dari anak seorang hamba Tuhan. Saya ini identik dengan orang yang memang tidak guna dan tidak dipakai oleh keluarga. Jadi bapak pikul saya atau di bahu jalan ke Minyambo untuk bapak sekolah Alkitab di Minyambo sana. Sampai sekarang saya ingat mama juga sedih juga karena belum balas. Mama punya kebaikan selama ini. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Pegunungan Arfak adalah gugusan gunung yang membentang di bagian kepala burung Pulau Papua dan memiliki ketinggian 2.950 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Pegunungan Arfak dipimpin oleh Bupati Definitif pertama, Yosias Saroy, SHMH, dan Wakil Bupati Marinus Mandacan, SIP, sejak tahun 2015 hingga 2024. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroy. Menjadi bupati tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itulah yang dihadapi Yosias Saroy. Yosias lahir pada tanggal 19 Juli 1978 dari pasangan ayah bernama Pedrik Olas Doan Siba Saroy yang merupakan seorang gembala atau hamba Tuhan, dan Ibu Albertina Nuham sebagai ibu rumah tangga. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini dikenal sebagai anak yang penurut. Sejak kecil, Yosias sudah dididik untuk mengenal dan takut akan Tuhan karena sering dibawa dari kampung satu ke kampung lainnya oleh ayahnya ketika menjalankan tugas sebagai gembala atau hamba Tuhan untuk memberitakan Injil di dataran Pegunungan Arfak. Dengan kata lain, masa kecil Yosias dihabiskan di Pegunungan Arfak dengan serba keterbatasan dan kekurangan. Yosias juga sering dihina dan dikucilkan oleh sekelompok orang, bahkan keluarganya sendiri. Namun, hal itu tidak membuat Yosias marah atau berkecil hati. Ada bersama-sama dengan misionaris, dengan Bapak Griffiths untuk pemberitaan Injil di Pegunungan Arfak ini. Sampai dengan Bapak dapat seorang istri atau mama saya, ibu saya namanya Albertina Nuham, dan mereka dikaruniai anak, yaitu 5 orang anak bersaudara. Yang pertama kakak saya namanya Yuli, kakak yang nomor 2 namanya Dorcas, dan saya namanya Yosias. Akhirnya kami semua terlahir dari anak seorang hamba Tuhan yang memang sederhana tapi pemberitaannya luar biasa ke semua daerah, baik ke Bentuni, ke Mansel, ke Pegabeni, dan di sekitar Manokwari. Jadi saya waktu itu Bapak kasih nama Agustinus.
tapi Bapak Guru Krey kasih nama Yosias. Ya, jadi yang 4 ini semua perempuan, laki-laki saya sendiri. Jadi saya waktu kecil juga orang kasih nama saya ini banyak. Karena saya waktu itu mungkin kurang akhirnya orang tidak senang dengan saya. Ada yang kasih sebut saya Mono bahasa Atam itu bilang Mepue, bahasa Sou itu bilang Argosum. Nah, terus saya ini identik dengan orang yang memang tidak guna dan tidak dipakai oleh keluarga. Karena keluarga ya bilang saya ini, saya punya bibir ini tebal, saya punya dagu ini miring dan lain sebagainya. Jadi saya waktu kecil itu memang saya anak dengar-dengaran. Jadi bapak suruh saya mau pergi bawa kayu bakar, saya pergi. Bapak pergi suruh saya, dan mama pergi suruh saya sambil sayur atau timba air, saya ke sana. Dan bapak sayang saya karena saya sendiri anak laki-laki. Dan waktu lahir sampai dengan umur ya mungkin 1 tahun sampai dengan 5 tahun itu masih ikut bapak. Jadi bapak pikul saya atau di bahu jalan ke Minyambo untuk bapak sekolah Alkitab di Minyambo sana. Nah, sampai di sana memang tidak sama seperti sekarang yang labu siam ini subur, kol dengan daun bawang subur, itu dulu itu tidak cocok di sana. Ya, tapi sekarang baru bisa ada kol dengan daun bawang ada di Minyambo, terus ada labu siam. Dulu itu terong Belanda atau otomatis dia yang bahasa Atam seperti itu, atau tomat pohon itu ada. Jadi biasa saya senang makan itu. Terus saya kita di Hing ini biasa kita makan ubi jalar ini, kalau tunasnya suka keluar dari umbinya itu berarti sumanis, jadi kita langsung kuliti atau kasih bersih-bersih langsung makan. Saya pernah makan keladi minta juga di Minyambo karena tunas keladi itu, karena di sini saat ini baru keladi juga sudah cocok kita tanam di sini, dari sebelumnya belum. Jadi ubi itu kalau tumis itu enak, jadi saya pikir keladi itu sama dengan tatas atau ubi jalar yang dia tunasnya suka keluar di ubi, itu sudah bisa manis kita makan. Akhirnya saya kena gatal karena kita saking laparnya waktu Minyambo. Terus kami juga pernah makan pisang hutan. Pisang hutan itu biasa masak juga, hampir mirip dengan pisang. Jadi saya dengan saudara dorang kita potong pisang paku rebut makan begini, ada biji. Kita bawa ke mama dorang karena masih di Minyambo. Ini kenapa pisang ini kenapa ada biji dan itu keras. Bilang ini pisang ini tidak makan karena itu pisang hutan. Karena waktu itu memang Minyambo memang kesulitan makanan. Sementara di bangku pendidikan, Yosias harus berjuang keras untuk bersekolah, mengingat saat itu belum ada sekolah formal, sehingga Yosias mengikuti pembelajaran yang diadakan sebuah yayasan, yakni misi, tim yang kala itu diajarkan oleh para guru sukarelawan. Ketika bersekolah, Yosias juga harus berjuang untuk mencari makan. Bahkan untuk mendapatkan makan pun susah, sehingga nasi kosong tanpa lauk juga terasa enak. Dan satu saat saya kerja sama Bapak Guru yang namanya Bapak Guru Wabia, Pak Esa Wabia, Pak Yusak Wabia, ini dia punya kakak. Saya kerja sama beliau kasih beras 1 kilo, saya pergi bawa ke tante sekarang masih hidup, masih ada di Maruni sana. Dan masak, akhirnya kita dulu itu kan saking rakus ataupun mau senangnya nasi tidak pakai sayur tapi enak, jadi kita makan tuh pakai tangan 2 begini. Jadi kita ambil tuh sampai 1 biji pun tidak jatuh dari tangan. Paling senang itu pokoknya nasi itu dari makanan yang terbaik di dunia itu ada di nasi itu. Ya susah didapat itu. Jadi akhirnya tantanya sudah bagi kita belum makan itu yang di piring itu, tapi kita pakai rebut itu akar nasi yang ada di belanga. Karena saya begitu saya punya beras tuh, itu sayang, itu kasih saya, itu saya pernah saya yang makan. Jadi saya punya famili yang namanya Koryus yang sekarang jadi kepala kampung Purwong. Terus famili yang satunya namanya Meyus Doan Siba. Dengan sekarang ada di Bosi Manokwari. Paku rebut, ini saya punya mama yang masak. Ini kita bisa, ini saya punya. Akhirnya saya bakal dan saya lari ke tinggal mereka. Dan ada om yang namanya Om Alex.
Saya naik dari Maruni atau Orbaderi sana naik ke Hing sini, kasih tahu ke saya mama dan bapak di rumah di bawah sana. Maka ke 1000 di bawah, bilang Kampo anak Yos itu dia sudah lari tinggal di jembatan Maruni. Pada saat tidak lari jauh dari situ, saya ada sembunyi-sembunyi di pinggir ini, tante yang punya rumah. Akhirnya bapak bawa saya punya kesenangan buah-buahan, markisa, terong Belanda dengan kentang bawa turun. Ya, bapak bawa turun kenapa? Tidak bapak, saya pakai ini, saya punya family dong dengan saya punya beras yang Pak Guru kasih kita masak, tante masak, kita mau sambil saya akar nasi di belanga. Tapi family bilang itu mama yang masak, jadi kita pakai rebus, kita pakai dengan nasi. Akhirnya bapak bilang untuk nasi itu yang kau sekolah supaya bisa kau makan nasi tiap hari. Ya, akhirnya sampai sekarang, saya sekarang balik tidak makan nasi lagi. Dulunya saya rakus makan nasi, paling senang makan nasi. Makanan favorit dan makanan yang terenak di dunia menurut saya dan kami semasa itu nasi. Yosias juga sempat dilarang untuk bersekolah, namun Yosias terus mencari jalan untuk tetap mengikuti pembelajaran. Bahkan Yosias dan beberapa temannya pernah terbalik dengan rakit atau perahu ketika hendak menyeberang Danau Anggi untuk pergi ke sekolah. Hingga pada akhirnya Yosias lulus sekolah dasar, tepatnya di SD YPPGI Irai Anggi, dan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama atau SMP Negeri Anggi. Ketika berada di SMP, Yosias pernah tidak melanjutkan pendidikan karena mengikuti kelompok tim doa untuk memberitakan Injil. Namun, Yosias kembali untuk melanjutkan sekolahnya dan di tahun 1996 Yosias lulus dan melanjutkan pendidikan di SMA Santo Paulus Manokwari. Saat menceritakan pengalaman hidupnya, mata Yosias sempat berkaca-kaca sambil menahan tangis karena mengingat perjuangannya yang begitu besar semasa kecil yang ditinggal ayahnya Ibu Yosias. Ketika di bangku SMA, Yosias pun berjuang untuk mencari biaya sekolah dengan bekerja serabutan di Pasar Wosi dan beberapa tempat lainnya sebagai kuli. Ya, terus sampai dengan saya besar, Bapak ingin mau sekolahkan saya. Jadi Bapak memang ceritakan saya tentang bagaimana Yusuf bisa jadi Perdana Menteri di Mesir sana. Jadi saya harus sekolah, jadi Bapak kasih motivasi, Bapak didik ajar kami. Dan kami tumbuh di atas firman. Karena di Hing ini dulu Bapak Ananias Dewan Siba, yang sekarang jadi anggota DPR, terus jadi pegawai juga di provinsi sudah pensiun. Sekarang ada tinggal di Orbaderi, atau Hing yang ada di Maruni sana. Bawa guru-guru dengan mantri, petugas kesehatan, dengan tenaga pendidikan, semua bawa turun ke Manokwari. Semua orang ikut turun, tinggal di Orbaderi. Yang sekarang ada turun ke Orbaderi, turun tinggal di Maruni situ. Jadi akhirnya tidak sekolah. Kami memang sudah usia sekolah yang mau sudah sekolah. Akhirnya kami juga guru-guru pemberantasan buta huruf yang terbentuk dari misi tim ini ada yang disebut BOAS atau sekolah itu untuk pemberantasan buta huruf untuk orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis bisa belajar di situ. Akhirnya belajar mulai dari A, B sampai Z. Terus 1, 2 dan lain sebagainya. Kami juga ikut di situ di sekolah non formal seperti itu. Akhirnya kita punya kakak-kakak juga. Terus ada bapak yang namanya Bapak Salmon Dewan Siba, itu juga dia bertindak sebagai guru misi tim, guru misi, dan juga sebagai mantri juga untuk dia berikan obat. Terus dia juga kasih belajar kami dengan pelajaran yang dasar. Setelah itu kita punya bapak adik, kakak yang selesai SD, SMP, itu juga bertindak sebagai guru untuk mendidik kami. Nah, itu setelah itu belum sekolah itu sampai ke itu masih rakus nasi lagi, mau senang makan nasi. Akhirnya mama ini dia masak beras, nasi, tidak angkat nasi cepat bisa makan. Akhirnya saya pakai bara api, saya bakar mama lagi. Nah, akhirnya
Sampai sekarang saya ingat mama juga sedih juga. Karena belum balas, mama punya kebaikan selama ini. Terus apa jadi payah mama untuk saya, baik untuk mama maupun bapak. Sudah besarkan saya, lahirkan saya, sudah jadi seperti ini tapi tidak pernah kembalikan mereka punya apanya capek ataupun selama ini membesarkan kami, melahirkan kami. Setelah itu kami sekolah di ST Persiapan ini di Hing atau di Kemor sini, dan sudah kelas 3 itu harus kita cari sekolah di luar karena tidak bisa kasih jasa dan lain sebagainya. Sudah akhirnya sampai kelas belum tamat ini sekolah juga masih sekitar ya mungkin kalau sekolah normal berarti mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 itu mungkin usia saya sekitar 6 atau 7 tahun. Terus saya juga sekolah. Padahal papa juga baru meninggal sekitar 1 atau 2 minggu. Jadi saya mau pergi sekolah ikut teman-teman di Timor sini. Pas papa de saya yang namanya Bapak Domingus, dia larang. Oh, siapa anak tidak bisa sekolah? Siapa yang ngajak siapa anak ini mau sekolah? Siapa anak ini salah satu-satunya yang ganti saya punya kakak karena tidak ada anak laki-laki yang menggantikan saya punya anak ini. Jadi tidak bisa. Akhirnya saya masuk lari di hutan-hutan sini untuk ketemu mereka di dekat Kalihing di bawah. Nah, setelah itu kita naik ke Anggi, guru-guru sudah belum naik untuk buka sekolah kembali untuk pendaftaran siswa baru maupun siswa-siswa yang pindahan. Ya, jadi kita taruh pakaian di SUTB, ya, terus kita kembali ke Hing sini. Kita kembali ke Hing, setelah itu kita kembali lagi ke Anggi lagi untuk kita daftar. Ya, daftar ke sana itu kita daftar masuk kelas 4 ST. Kelas 4 ST, setelah itu kita punya teman-teman kakak-kakak yang dari Hing maupun dari Anggi, yang lain dari kelas 5 langsung tarik ikut ujian karena sudah tidak ada anak murid kelas 6 lagi. Kita yang dari kelas 4 naik ke kelas 5 itu langsung sebelum naik kelas 6 sudah ikut ujian lagi. Akhirnya kita memang pikul makanan juga karena di Anggi juga waktu itu juga makanan semua ataupun tanaman ini tidak cocok. Jadi kita di Anggi memang kita bawa ubi atau betatas, kentang itu semua dari Hing sini. Kita naik gunung sana. Gunung ini ada sekitar 3 lapis. Gunung pertama namanya Samboy, gunung kedua namanya Tiengu, gunung ketiga namanya Nyemtesi, baru turun ke Kali Putih yang sekarang Cari Emas, naik ke Sengki baru turun ke Nenghet atau Sutebe. Jadi kita tiap hari pikul makanan dari sini. Jadi bapak meninggal berarti saya sudah menyandang sebagai anak yatim ya. Mama masih ada tapi mama juga tidak punya uang. Ya, tapi mama dengan cari bayar kasih cari saya ubi, tatas, kentang untuk kasih kasih ke saya untuk bawa pikul untuk ke sekolah. Kita pikul naik gunung terus kita sembunyi, kita punya makanan itu di lubang kayu. Kita kasih lubang kayu, baru kita taruh kita punya bekal di situ. Ubi, kentang atau semacam itu semua kita punya bekal taruh di situ. Terus kita potong kayu bakar kita ke rumah di STB. Jadi kita makanan itu, jadi kita waktu itu tidak makan sayur juga, tidak minum air. Ini juga kita minum air yang pancuran saja, kita pakai minum air yang ada. Makanan juga kita bakar seperti ini di api. Terus rebus juga, rebus dengan yang kulit-kulit di belanga. Belanga juga tidak cuci, kita punya taruh masak di situ sudah makan. Tidak ada sayur, kita makan ubi kosong saja, ubi to saja. Ubi atau kentang itu kita itu saja. Sampai kita belajar juga tidak seperti yang sekarang yang sudah ada lampu. Dengan ini kita pakai gelega ini bikin jadi api, jadi bakar api seperti ini. Kita tiup sampai dia menyala. Bagus, kita duduk untuk belajar juga belajar. Tidak ada meja, jadi kita belajar juga di ini, di lantai. Kita belajar juga, tulis di situ. Kita jongkok begini, duduk begini baru tulis, terus belajar juga lihat-lihat ke bawah karena
tidak ada penerangan yang menerangi di dalam rumah itu untuk kita mau belajar. Jadi ya kita belajar dan kita sudah mau naik kelas 6 tadi untuk mau ujian. Guru-guru sampaikan untuk kita satu orang bawa ubi atau kentang itu satu karung atau setengah karung atau noken. Ya, terus saya bawa kayu bakar ini, kayu-kayu yang seperti ini, kayu-kayu empas yang seperti itu. Kita bela, baru ikat, satu orang bawa satu-satu ikat. Ya, satu-satu ikat. Jadi kita mau satu ujian itu waktu ini namanya, sekarang kan ujian nasional. Dulu itu kita Eptanas. Ya, jadi kita STYPPG IRA ini kita mau gabung semua di rayon 1 di Sururei. Jadi STYPPG IRA, STMMB, beberapa ST yang ada di Tridaga, berapa ST itu kita semua gabung di Sururei untuk kita ujian. Jadi kita semua kasih naik kayu bakar, kasih naik ubi atau tatas tadi dinoken di karung tadi di satu perahu besar. Kita semua sudah naik ke perahu, semua duduk tenang terus tarik perahu. Waktu itu memang sudah ada perahu Johnson, pakai Johnson dia tarik, terus mungkin gas tiba-tiba kita lari begini terbalik di danau gitu, di pas di Muara Irai situ, terbalik, akhirnya tidak apa-apa, kasih naik ini kita semua naik kembali untuk kita tes ulang tuh, ini saya bilang kamu naik sudah, kamu jalan sudah lewat ini, pakai perahu lewat danau, kamu ke Sururei, saya jalan kaki, akhirnya saya dengan beberapa teman ini kita jalan kaki dari Muara Irai situ sampai ke tembus ke lapangan terbang yang sekarang, ya lapangan ya Snowmeba ini tembus sampai ke Ungku, saya jalan kaki terus sampai ke Sururei sana untuk kita ujian. Jadi setelah itu tamat SD 1991 tahun ajaran 1990-91 saya tamat SD. Akhirnya kita mau masuk ke SMP, kita daftar lagi ke SMP Anggi lagi, kita daftar sekolah ke SMP Anggi sampai kelas 1, masih kelas 1, tapi bawa KKR di Hing ini, sini. Bilang kamu sekolah tapi nanti kamu punya jasa itu tidak laku. Karena ini jasa bos yang kamu punya itu yang laku untuk kita besok itu pakai untuk kerja, melamar pekerjaan, kerja di mana, di perusahaan atau di pemerintahan, di swasta mana. Jadi kita pikir begitu, kita juga ikut-ikutan akhirnya lari tinggal sekolah karena dong kasih isu juga bilang Tuhan Yesus mau turun di Hing. Ya itulah. Itu tong kecil jadi ya iman juga tidak kuat, tidak tahu sebenarnya cerita seperti apa. Kita lah bilang Tuhan Yesus mau turun Hing, jadi langsung putus sekolah dari SMP kelas 1. SMP kelas 1 tong putus sekolah, saya ke sini ikut ini yang bawa seminar KKR ini. Jadi dong bilang ini kita pemuda ini, kita ini tulang punggung gereja yang semua kita menghadapi semua ini. Ya kita ikut tambang batuan itu sampai ke Masabu, kita bawa perumahan Tuhan mulai dari sini sampai ke Masabu, sekarang masuk Mansel ya. Ke Warbaderi, Maruni, Mupi sampai ke Rumah Roa, Acemo sana, Warkapi sampai ke sana. Selesai kan sudah kembali sudah. Kita kembali jadi pemuda gereja. Untuk kita juga ada membantu Tuhan di gereja untuk jadi pemimpin ibadah dalam bahasa daerah, Sahata. Tidak lama lagi saya lari karena Bapak Demantri ini dia sudah ada jadi pegawai, dia kerja di Wasior, jadi kepala pustu di Wasior. Sekarang sebelumnya itu kan Wondama belum ada kabupaten. Tapi sebelum Bapak mau siap untuk meninggal, Bapak sudah tidak ada harapan karena dulu jadi kita kan tidak tahu, jadi kalau seperti sekarang kan ya ini orang tua seperti ini kita antar ke rumah sakit. Karena mungkin dia sakit penyakit apa, karena dia kecil. Terus kita juga tidak tahu untuk kesehatan terus mau kemana. Akhirnya dia pakai obat tradisional tidak jadi ya. Bawa Bapak dari Rendang turun di Mokwam, dan pikul dan tadi meninggal di sini. Dan sudah pesan ke saya Bapak Pade yang saya lari tinggal sama dia di Wasior ini. Ya sekolah terus saja. Saya ini pasti meninggal, tapi ingat itu kau anak Yos ini. Ya, karena saya sudah biaya, itu saya ada Mantri, ada Andarius. Jadi kalau sudah tamat SMP harus lanjut sampai harus sekolah, sampai harus dapat kerja baru lihat Dios ini, karena saya sakit dari saya meninggal.
yang kau ikut saya karena biar saya dong bawa saya sudah. Akhirnya ke sekolah, putus itu saya lari tinggal sama Pak tadi 6 bulan itu. Dia bilang ini ada uang ini ada tas ini, ada ini. Oh, pergi beli buku, uangnya beli buku, naik kembali sekolah karena Bapak sudah titip Yos ke saya untuk saya kasih harus sekolah. Saya yang tanggung sekolah sampai harus selesai. Sudah saya dari Wasior naik kapal kayu. Waktu itu belum ada kapal putih. Kapal kayu dari Wasior ke Manokwari, turun di Anggrem situ, dan ke Wosi, tinggal di Wosi. Besok paginya naik taksi dari Wosi turun di Prapi yang sekarang di mata jalan ini. Saya jalan kaki dari situ sendiri. Dari situ sampai ke Hing sini, ya. Karena waktu itu kan yang orang sekarang kan masih takut suanggi sampai hari ini, tapi saya kan tidak takut suanggi juga. Saya sendiri, tapi saya jalan sendiri sampai ke Hing. Besoknya saya cari teman-teman, mari kita kembali sekolah. Tapi teman-teman ada yang mau, tidak mau. Akhirnya saya sendiri jalan kaki dari Hing sini sampai ke Anggil lagi. Lewat gunung yang tadi saya cerita. Untuk sekolah, kembali lanjutkan sekolah yang tadi saya putus dari SMP itu. Akhirnya ke sana saya punya kakak guru, bapak kepala sekolah Bombay. Dia sudah kasih bilang, kau itu sudah putus sekolah. Kau pikir Tuhan Yesus datang untuk kamu sendiri di Hing saja kak? Yesus datang itu di dunia ini untuk kita semua orang. Ya baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak. Jadi saya bilang kita sudah salah, jadi kita tinggal berdiri saja di barisan ya biar kakak kasih nasihat kita, kak guru kasih nasihat biar sudah. Pak kepala sekolah Pak Bombay. Setelah itu ke sekolah, lanjut dari itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama ketua kelas terus. Sampai ke tamat memang guru-guru waktu itu memang tegas. Termasuk saya kakak guru atau apa guru Bombay ini pernah pukul sampai tancap apa gelega ini. Tancap di saya punya kaki gak darah dan itu memang dulu itu guru-guru kejam. Nah, selesai itu tamat SMP Anggi, SMP Negeri Anggi tahun 96. Saya tamat SMP Anggi, urus-urus apa surat persyaratan untuk mau sekolah di apa sekolah-sekolah negeri di Manokwari. Maunya di SMA 2 atau di SPMA waktu itu. Jadi saya cita-cita mau sekolah di situ. Tapi sebelum di SMP itu kita sekolah ada yang tanya apa, kamu anak-anak ini nanti besok kamu jadi apa? Terus saya itu waktu pertama saya bapak ini jadi apa hamba Tuhan, gembala yang apa sederhana, tidak tahu apa tidak tamat SD, SMP, teologi, sekolah-sekolah Alkitab. Jadi saya mau sekolah di apa STT. Jadi saya mau jadi pendeta. Saya cita-cita waktu itu. Saya mau jadi pendeta. Akhirnya mau sekolah di SMA 2. Saya bilang SPMA tidak jadi SMA supaya umum. Jadi masih bisa pilih ke jurusan yang mana kita masih lanjut. Akhirnya kita turun ke Manokwari. Sekolah-sekolah negeri di Manokwari semua sudah tutup. Baik SPMA, SMA negeri ataupun sekolah-sekolah negeri tutup. Akhirnya saya dengan Pak Pendeta Yehuda ini, yang sekarang dosen di STT ini, sama-sama sekolah di SMA Santo Paulus. Nah, itu naik ke kelas 2, mama meninggal. 1997. 1988. Bapak meninggal. Sudah berarti saya sudah jadi anak yatim piatu. Jadi mulai mama meninggal, apa namanya, sudah tidak ada lagi harapan. Tapi saya berjuang untuk belajar mandiri, untuk cari-cari uang sekolah. Cari-cari uang sekolah untuk apa, dorong-dorong gerobak di terminal Wosi. Terus kerja di trek untuk angkat pasir, batu, apa aspal, semen, anak kampungan mana? untuk sekolah. Terus angkat apa namanya, kelapa-kelapa sawit, kelapa sawit, uang untuk pembibitan. Kalau begitu belajar sama teman-teman dulu. Nah, jadi memang kita belajar mandiri untuk cari-cari uang untuk melanjutkan sekolah karena mama dan bapak sudah meninggal, sudah jadi anak yatim piatu. Nah, dari SMA itu sampai tamat memang kami pindah, belum punya gedung tetap SMA Santo Paulus ini. Masih pakai kandang ayam disuapin waktu itu. Jadi teman-teman ini ganggu-ganggu kami, bawa beras, bawa apa biji jagung, untuk kasih apa lempar-lempar ke kami, bilang ini kami ini apa anak kandang ataupun apa ayam. Jadi memang waktu itu, tapi waktu itu kita
sampaikan, tidak usah kita terprovokasi dengan mereka, biar kita sekolah di kandang atau bilang kita ini binatang, dia kasih tinggal saja, kita tidak pengaruh dengan mereka. Lulus SMA pada tahun 1999, kemudian Yosias melanjutkan kuliah dan sempat mendaftar di beberapa perguruan tinggi. Namun pada akhirnya Yosias memilih berkuliah di STH atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Dan ketika duduk di bangku kuliah, Yosias dikenal sebagai mahasiswa yang suka memprotes dosen ketika memberi nilai pada mata kuliah. Waktu itu cita-cita mau jadi pendeta, itu jadi mau sekolah di STT. Jadi urus persyaratan, formulir sudah isi, tapi harus saya peroleh rekomendasi dari gereja lokal, dari gereja mana, asal mana, harus buat rekomendasi. Akhirnya saya tidak dapat itu, akhirnya saya ambil tes di PPKN dan juga ilmu administrasi negara di Uncen Jayapura. Ya, kita tes lewat sekolah tidak tembus. Kita tes lewat Fakultas Pertanian di Uncen. Waktu itu masih Fakultas Pertanian, belum jadi Unipa yang sekarang. Tes juga tidak tembus juga. Akhirnya ya, jadi waktu kita sekolah itu sambil pakai urus-urus ini kartu pencaker ini. Ya, kartu kuning, dulunya biasanya itu sebut kartu kuning. Itu urus-urus kartu kuning untuk tes pegawai, tapi tidak tembus juga. Nah, sampai kita kuliah memang tantangan luar biasa. Dan setelah itu kita kuliah memang saya juga tukang protes juga ke guru-guru, dosen-dosen. Saya kan rajin juga, tapi kasih nilai itu memang ada berapa yang A, terus ada yang C, ini biasa saya protes. Wah, tidak bisa, masa saya rajin baru kenapa kasih saya C begini? Saya ini rajin, jadi sebenarnya saya dapat A juga. Kenapa teman-teman yang tidak rajin kuliah ini dapat nilai A? Usai menamatkan perkuliahan, Yosias langsung bergabung dengan Partai Buruh untuk maju di pemilihan anggota legislatif, tepatnya di DPR Kabupaten Manokwari pada tahun 2004 dan dilantik menjadi anggota DPR di Kabupaten Manokwari termuda di usia 22 tahun. Karir Yosias semakin bersinar ketika ia dipilih kembali pada periode kedua dengan menggunakan bendera Partai Amanat Nasional PAN pada tahun 2009 dan berhasil menduduki jabatan Ketua DPR Kabupaten Manokwari. Pada periode berikutnya, yakni tahun 2014, Yosias memberanikan diri untuk maju DPR Provinsi dan atas kepercayaan masyarakat, Yosias berhasil masuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua Barat. Namun baru setahun di DPR Provinsi Papua Barat, Yosias memutuskan untuk maju sebagai calon Bupati Pegunungan Arfak dan berhasil meraih suara terbanyak dan dilantik menjadi bupati pada periode 2015-2020 bersama wakilnya Marinus Mandecan. Sukses memimpin Pegunungan Arfak selama 5 tahun, Yosias Saroy dan Marinus Mandecan kembali maju pada periode kedua dengan melawan kota kosong dan memperoleh suara kurang lebih 99% dan dilantik menjadi bupati untuk periode 2020-2024. Ketika memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias selalu memperlihatkan sifat rendah hati, humanis, suka bersosialisasi, namun tegas ketika sedang menjalankan tugas sebagai abdi negara. Saya berjanji ikut. Saya akan hari ini menjalankan tugas sehari-hari di Kabupaten Pegunungan Arfak. Selama 2 periode memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias dan Marinus Mandecan banyak merubah wajah pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, antara lain jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Sudah, jadi saya sudah itu pas 2003 itu dan kita ya daripada kita tes pegawai lagi nanti persaingan terus tidak ada lowongan yang terbuka untuk kita, akhirnya kita coba urus persyaratan untuk kita juga bergabung ke partai politik untuk
besok pemilihan langsung di 2004 ini. Ini harus apa namanya, kita cari partai itu pikir partai yang apa namanya besar-besar macam Golkar, PDI atau PDIP, P3 dengan yang lain-lain ini kan partai kader. Ya kita yang baru mau masuk di sini orang tidak hitung kita dan mereka akan tolak karena mereka utamakan kader-kader senior-senior yang tertua di dalam kepengurusan partai itu. Akhirnya saya masuk di Partai Buruh. Saya masuk di situ dan saya Pak Mulyanus sekarang Kepala Dinas Perumahan, Pak Justus dan Dacan, kita 3 ini. Jadi kita waktu itu tidak tahu, jadi memang dapat tantangan juga. Nah tapi ya kita usahakan bisa kamu kasih kesempatan kita juga coba kah. Akhirnya kita sampaikan baik-baik, orang tua juga mengerti, oh ya sudah. Ya, kita jelaskan baik, partai ini kan semua dilindungi oleh undang-undang, oleh negara. Akhirnya kita sampai sudah mau calon tetap, kita 3 orang ini sudah duduk sama-sama. Aduh, ini kalau 3 ini maju di HING ini, kita sama-sama sapu bersih, sapu muka, bukan sapu bersih, sapu muka. Tidak akan dapat satupun. Jadi lebih baik kita duduk berunding sudah. Saya, Justus, Mulyanus, mari kita duduk bicara sudah. Kira-kira siapa yang kita dorong? Yang lain itu kita kasih kita masyarakat HING ini jangan pilih. Pilih satu yang kita percaya itu sudah. Akhirnya tentu sudah. Pilih Yosia saja sudah. Pilih Yosia maju sudah. Yang lain nama ada tapi jangan kamu tusuk, jangan kamu pilih. Padahal di sana dari petunjuk dari partai ini sudah. Terus kau juga cari suara, Mulyanus cari suara, Justus kau cari suara supaya ambil suara sebanyak-banyaknya. Kita kesini kita pasang strategi lain lagi. Ya sudah. Daripada nanti suara terpencar nanti ketua partai ambil ataupun kasih ke yang lain. Jadi kita pilih semua ke satu orang, kita percaya ini semua sepakat untuk saya. Tapi saya dapat suara waktu di pemilihan umum Pileg 2004 itu saya dapat 1.700 suara dari HING. Jadi HING ini dulunya dia masuk distrik Menyambo. Jadi kita pilih bawa hitung ke Menyambo. Waktu itu Pak Biro PEM yang di provinsi sekarang, Pak Agustinus ini masih camat di Menyambo. Kita bawa ke sana, kita sampaikan aspirasi. Bapak distrik kawal kami caleg ini punya masing-masing punya suara. Amankan, tidak ada yang kurang ini. Itu sampai ke KPU di Manokwari. Kita hitung teman-teman yang bilang ini aman, itu aman, dia dapat, tidak ada. Ya, ada yang dapat 5 suara, 10 suara. Saya sendiri yang tertinggi antara teman-teman yang lain. Baik yang ada dapil 1, dapil 2, dan dapil 3. Akhirnya saya tantangan luar biasa juga. Karena ada yang mau main curang untuk suara yang saya punya itu. Bagaimana saya setuju supaya ada permainan kotor untuk alihkan saya punya suara itu dari Partai Buruh itu masuk ke partai yang lain. Akhirnya saya bertahan, akhirnya saya dapat dilantik sebagai anggota DPR di Manokwari tahun 2004. Saya terpilih sebagai anggota DPR yang termuda juga. Saya dan Pasius. Saya sekitar 22 tahun. Saya jadi anggota DPR, setelah itu 2004 ke 2009 pemilihan. Akhirnya kita punya partai yang PBST itu tidak lolos verifikasi lagi di pemilu berikutnya. Akhirnya gugur dan saya cari partai lagi. Akhirnya pemilihan umum Pileg 2009, Partai PAN menang di Manokwari. Dan saya dipercayakan sebagai Ketua DPR di Manokwari dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Nah jadi saya laksanakan tugas itu dengan baik dan akhirnya Irian Jaya Barat sudah terbentuk, yang sekarang jadi Papua Barat terbentuk dan sudah yang senior-senior yang lain sudah caleg di DPR Irian Jaya Barat, Jabar waktu itu. Dan calon akhirnya saya juga selesai Ketua DPR di Manokwari tahun 2014 semua selesai. Saya bilang saya juga mau tes ke caleg lagi di DPR provinsi lagi. Akhirnya saya tetap di PAN dan saya caleg di DPR provinsi, tercatat sebagai anggota DPR provinsi tahun 2014-2019. Tapi berjalannya waktu karena Kabupaten PGAP ini juga kami yang memperjuangkan. Akhirnya saya juga sudah mau siap diri untuk mau maju sebagai calon kandidat bupati dan Pak Marin juga sebagai calon wakil. Untuk tentu maju ke PGAP memang tentu tidak punya apa-apa, tapi dengan seizin Tuhan
akhirnya dia juga dapat terpilih sebagai bupati dan wakil bupati yang definitif pertama dan bisa dilantik dan jalankan tugas itu selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Walaupun kondisi PKP ini permasalahan kesulitan daerah, kita bangun dengan nol, tidak ada pembangunan satupun. Ya, tidak punya pasar, tidak punya rumah sakit, tidak punya kantor atau semua toko, kios yang besar, restoran, rumah makan, tidak ada semua. Tapi kita memulai dari nol di kepemimpinan tahun pertama itu, tapi sudah ada 1-2 pembangunan yang sudah nampak. Umpama jalan, walaupun itu jalan tanah, tapi semua boleh kita bangun. Dan berapa kita sudah aspal, berapa kita sudah bangun jembatan. Dan perkantoran ini sudah kita bangun berapa kantor OPD, 9 kantor OPD sudah selesai. Ya, kantor bupati juga tahapan pembangunan kita sudah melaksanakan itu. Dan masuk ke periode yang kedua, ya kita maju juga memang karena kita ya hidup memang seperti ini apa adanya, karena dari latar belakang kita orang dari bawah, orang anak-anak yatim piatu, hidup juga tidak menyombongkan diri ya, tapi ya kita mengingat kita dulu seperti itu ya, kita juga lihat orang lain yang menderita seperti itu ya, kita bantu semua yang ada. Akhirnya tahun 2020 itu tidak ada orang yang lawan saya dan Pak Wakil Marinus. Akhirnya kami lawan kota kosong dan hampir kami 100%, tapi kurang 14 suara saja. Menjadi anggota DPR Kabupaten Manokwari 2 periode dan anggota DPR Provinsi Papua Barat selama 1 tahun, serta menjadi bupati selama 2 periode, tidak membuat Yosias menjadi angkuh. Ayah dari 4 orang anak ini tetap sederhana dan rendah hati. Di waktu senggang atau saat libur, Yosias tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, ke hutan mencari kayu bakar, berkebun, dan memberi makan hewan peliharaannya. Yosias juga sering mengajak istri tercinta, Lidiana Nuham Saroy, untuk bergabung dan bersosialisasi dengan masyarakat di Pegunungan Arfak guna membicarakan permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik tentang pemerintahan atau masalah adat. Di balik kesuksesan Yosias Saroy, ada peran istri yang luar biasa selama menemani dan mendampingi Yosias dalam mendukung semua pekerjaan yang dilakukan oleh Yosias, baik saat menjabat sebagai anggota DPR maupun sebagai bupati. Dengan mata berkaca-kaca, Lidiana bercerita bahwa ia selalu setia menjalankan tugasnya sebagai istri pejabat dan sebagai seorang ibu rumah tangga dengan merawat 4 anaknya seorang diri tanpa mempekerjakan asisten rumah tangga. Lidiana menceritakan bahwa Yosias merupakan orang yang rendah hati, suka menolong, dan menjadi bapak dan suami yang baik bagi anak dan istrinya. Bapak punya kasih itu tinggi untuk semua masyarakat, keluarga dekat, keluarga jauh. Bapak selalu bantu semua. Dan Bapak punya gaji, mungkin Bapak kasih, tapi secukupnya untuk kebutuhan rumah tangga. Selama 2 periode di anggota Dewan, terus Ketua DPR di Kabupaten Manokwari. Sampai Bapak menjabat sebagai anggota Dewan di Provinsi Papua Barat selama 1 tahun. Itu juga saya selalu mendampingi Bapak dengan apa yang ada saya dampingi, apa yang ada saya jalani. Dan tapi kebutuhan di rumah Bapak kasih, tapi tidak sampai banyak, kasih secukupnya untuk saya punya belanjaan di kebutuhan dalam rumah tangga. Iya. Sampai Bapak coba untuk maju untuk calon untuk kepala daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak.
saya selalu mendampingi Bapak terus. Kegiatan apa saya mendampingi Bapak sebagai istri bupati. Bapak jalan, ketemu masyarakat atau orang tua yang ada di jalan, tunggu mobil untuk buat turun jualan ke Manokwari. Mereka stop mobil, tapi Bapak tidak ambil mereka, cuman Bapak bilang ini ada uang, bantu mereka dengan mereka punya uang transportasi. Terus yang datang mengeluh dengan mereka punya uang sekolah atau masalah, Bapak selalu bantu mereka terus. Suku mana saja yang datang, keluarga dekat maupun keluarga jauh, semua datang, Bapak bantu mereka. Sampai periode pertama, terus periode kedua juga begitu. Iya, saya memang dukung Bapak dengan pelayanan seperti itu. Saya pribadi juga ada yang ibu-ibu, mama-mama atau siapa saja yang saya jalan ketemu mereka minta saya untuk saya bantu sedikit yang ada di saya juga berikan kepada mereka. Walaupun Bapak tidak ada di rumah juga, saya ada di rumah, mungkin berapa yang ada dari kami punya yang untuk beli kebutuhan, walaupun Bapak tidak ada, Bapak jauh, saya berikan kepada mereka yang datang untuk minta bantu. Tapi saya beri dengan semangat, bukan untuk saya beri sungut-sungut, tidak. Iya. Bapak jalan dengan tugas, tapi selalu ingat anak-anak juga. Pulang mungkin kasih sayang kepada mereka, mungkin ajak bermain, terus mungkin bawa mereka untuk mandi-mandi, atau mereka bilang mau makan begitu, Bapak bawa mereka untuk pergi makan, begitu. Utamakan tugas, tapi ada hari-hari khusus seperti hari-hari Sabtu Minggu begitu itu Bapak kalau tidak ada agenda, Bapak jadikan waktu itu untuk dengan anak-anak. Selama saya Bapak menjabat sebagai anggota dewan sampai ketua DPR itu mungkin saya agak berat karena saya waktu itu dari anggota DPR sampai sekarang saya tidak pakai pembantu. Saya sendiri menjaga anak-anak, mengasuh mereka, siapkan makan, minum untuk anak-anak, Bapak. Pas anak yang nomor 2 dia baru umur 1 tahun dan dia sakit. Itu saya sendiri saja yang di rumah sakit dengan dia. Terus kakaknya di rumah dan saya sedih, saya mau bikin bagaimana. Saya bilang biar sudah, karena Bapak jalani tugas negara, biar saya. Walaupun saya sendiri, saya tidak mengeluh, saya tidak marah, tapi selalu saya dampingi anak saya yang nomor 2 itu di rumah sakit sampai dia pulang rumah sakit. Tapi saya tidak tidak bisa marah, tidak bisa mengeluh, tapi saya setia untuk jaga anak-anak. Terus saya biarkan Bapak jalankan tugas negara. Kini, di akhir masa jabatannya sebagai Bupati 2 periode, Yosias berharap agar siapapun yang memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak harus berbuat yang terbaik melebihi dirinya. Yosias juga berpesan kepada masyarakat agar mendukung siapapun yang nantinya akan memimpin
Kabupaten Pegunungan Arfak ke depan dan menyampaikan permohonan maaf jika selama kepemimpinannya terdapat banyak kekurangan. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dari hamba Tuhan, dari keluarga, dari semua masyarakat yang ada di 10 distrik dan 160 kampung yang sudah memilih saya di periode pertama memimpin, dan sampai masuk ke periode yang kedua ini saya bisa memimpin, dan kita semua mensyukuri apa yang ada itu karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, pasti saya juga orang dari kampungan, orang yang yatim piatu yang tidak punya apa-apa, tidak mungkin mau jadi bupati, tidak mungkin mau jadi DPR, tapi itu karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, akhirnya Tuhan mengangkat saya. Walaupun orang anggap saya ini tidak guna baik di masyarakat maupun untuk orang lain, tapi saya buktikan bahwa saya juga bisa, saya mampu memimpin sebagai ketua DPR di Manokwari dalam usia yang muda dan sukses, tidak pernah macam-macam, sampai dengan sekarang jadi bupati ini juga, ya saya pimpin dengan baik. Walaupun kepuasan ini pasti ada di masyarakat, tapi sebagian besar menyampaikan bahwa kepemimpinan saya baik. Ya, akhirnya pasti periode berikut ya Tuhan yang nanti menentukan. Ya, karena Tuhan berfirman bahwa burung-burung di udara saja tidak menanam tapi bisa menuai, bisa terbang dari gunung yang satu ke yang lain. Mereka yakin bahwa makanan buah-buahan yang mereka miliki di sana. Apalagi kita manusia yang terlebih ada sebagai biji mata Tuhan ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Apalagi 1-2 kebaikan yang kita membuat terhadap sesama, keluarga dan maupun orang lain, semua sudah rasakan itu, pasti Tuhan sendiri yang akan menentukan itu. Entah mau kembali menduduki jabatan politik atau jabatan di mana, itu Tuhan yang tentukan. Mau kembali bikin kebun, mau piara ternak, macam ikan tadi, mau piara rusa, bebek, ayam, mau tanam kopi, mau tanam sayuran, hortikultura, ini kan potensi. Semuanya panggilan. Jadi kita ada di mana kita harus mensyukuri. Bukan berarti saya ini jadi kepala terus, jadi bupati terus, mau jadi ini terus, tapi ya semua ini kan Tuhan yang mengatur semua. Baik, pesan-pesan kepada siapapun yang nanti dipercayakan sebagai pemimpin yang menggantikan saya, jika besok ke tahun besok ini saya akan turun jabatan, mengambil jabatan saya dengan perwakil, harapan saya mari melanjutkan pembangunan yang ada. Kalau bisa lebih lagi dari saya lagi, mungkin saya ini kurang apa kekurangan, atau baik birokrasi pemerintahan, baik kehadiran PNS, baik pembangunan yang mungkin gagal atau tidak ini jalan baik, lebih meningkatkan itu lagi, menjalankan lebih serius lagi. Saya berharap mari masyarakat dukung siapapun yang besok terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2025-2030, ya bisa masyarakat dukung. Ya, jangan menghalangi palang-palang jalan, jangan ugat-ugat tanah, jangan palang-palang kantor, jangan bakar-bakar kantor, jangan bakar-bakar rumah-rumah para pejabat seperti yang kepemimpinan saya ini. Jadi mungkin saya kepemimpinan ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu, keluarga, masyarakat di 10 distrik, 160 kampung. Saya minta maaf karena itu saya dengan kekurangan yang ada, dengan apa yang ada. Saya minta maaf kalau memang sentuhan-sentuhan berupa pembangunan, pelayanan, pemerintahan, semua tidak berkenan di hati Bapak Ibu, masyarakat semua di 10 distrik, 160 kampung. Saya minta maaf karena pasti saya juga sebagai manusia biasa yang tidak punya apa-apa, tidak membangun sampai ke masyarakat semua maju merasakan ini, tapi firman Tuhan katakan bahwa kita semua harus mensyukuri berkat 1-2 yang ada kepada kita. Kalau kita sungut-sungut, pasti Tuhan akan menutup tingkap langit dan berkat itu tidak dicurahkan, dilimpahkan kepada kita. Kita yakin dan percaya bahwa kalau kita duduk untuk mensyukuri berkat yang ada, kita hidup rukun damai, ke sana Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya kepada kita.